Pelatih top Serie A Antonio Conte berminat datangkan Jay Itzes ke timnya Napoli yang saat ini jadi pemuncak klasemen Liga Italia. Setelah melihat kualitas dan potensi besar Itzes yang bisa jadi bek tangguh di Serie A dengan atribut yang ia punya. Sangat disayangkan jika hanya bermain di tim papan bawah dan sering menjadi penggendong timnya. Bahkan Conte siap tebus klausul pelepasan kontraknya bernilai miliaran dari Venezia. Jadi harapanku. Di sisi lain, tepat kemarin malam media Italia sorot tajam penampilan Jay Itzes saat laga versus Bologna. Semuanya bisa terkejut mendengarnya. Kok bisa begitu? Penasaran? Simak ini dia ulasan mendetailnya. Kejutan besar dari Shin Tae-yong. Tak disangka ternyata diam-diam siapkan strategi rahasia menghadapi Australia di kandang lawan. Demi lolos ke Piala Dunia 2026, STY berani ambil risiko besar yang bisa mengubah sejarah. Semua fans pasti penasaran dengan langkah berani ini. Apa sebenarnya rencana gila Shin Tae-yong untuk laga krusial mendatang? Dan bisakah timnas Indonesia wujudkan mimpi besar ini? Simak ini dia ulasan lengkapnya. Alhamdulillah, kabar gembira. Pelatih tim top Eredivisie Ajax Amsterdam, Francesco Farioli bidik back andalan timnas Calvin Verdonk bisa perkuat timnya pada transfer Januari 2025. Sesaat setelah tepat tadi malam, secara langsung melihat gaya main impresifnya yang bikin anak asuhnya harus susah payah menang versus NEC Nijmegen. Kualitas Verdonk akan semakin terlihat istimewa jika pindah ke tim papan atas Eredivisie, jadi harapanku. Di sisi lain, memang tepat tadi malam Verdonk CL konsisten tampil impresif dan cetak pre-assist untuk gol Nijmegen. Apa yang bisa terjadi? Bisakah transfer besar ini terrealisasi? Temukan fakta bahagianya di sini. Langsung hebohkan fans Garuda. Di luar dugaan beginilah respon mengejutkan pelatih Persija, Carlos Pena, usai santer diberitakan bek andalannya Rizky Ridho dibidik tim Liga 1 Jepang FC Tokyo. Bahkan dengan sangat jujur dan tegas bilang kayak gini di hadapan media. Semuanya bisa sangat kaget mendengarnya. Kok bisa begitu? Apa yang sebenarnya terjadi? Simak penjelasan lengkapnya berikut ini. Ini dia. Meski banyak supporter super kocak dan tolol yang hujat bahkan dianggap tak nasionalis karena gak bisa main di laga versus Jepang dan Arab Saudi. Dengan sangat jujur dan tanpa ragu, di hadapan media ternama Belanda Maes Hilgers akui perasaan haru dan bangganya bisa perkuat timnas Indonesia. Sampai belak-belakan bilang bermain untuk negara seperti Indonesia adalah perasaan yang sangat istimewa. Mantap Bang Hilgers! Biarkan fans tolol semakin sakit hati. Hahaha. Kami fans sejati timnas selalu mendukungmu 100%. Bravo Indonesia. Ini baru top berkelas. Meski bawa pemain muda U22, Coach Shin Tae-yong siapkan strategi brilian di Piala AFF tahun 2024. Bahkan dengan sangat berani patok target ambisius yang bisa menggemparkan sepak bola ASEAN. Kami timnas Indonesia tak akan hanya jadi pelengkap. Apa yang sebenarnya ingin dicapai Shin Tae-yong dengan langkah berani ini? Temukan bagaimana semua bisa terpukau melihat keberanian dan perencanaan cermatnya untuk Garuda Muda. Bukan cuma janji. Setelah masalah cedera tuntas, Ronaldo Kuateh yakin bisa masuk skuad final timnas Indonesia di Piala AFF tahun 2024. Bahkan dengan tegas akui siap tampil memukau dan penuhi harapan Shin Tae-yong. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Akankah Ronaldo Kuateh mampu membawa timnas Indonesia menuju pencapaian luar biasa? Simak ulasan menariknya berikut ini. Sungguh aneh dan kocak. Timnas Vietnam baru saja naturalisasi striker Brasil. Pakar Vietnam sesumbar bisa kalahkan timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024. Vietnam baru saja menaturalisasi pemain asal Brasil yang berkarir di liga lokal mereka. Meski pemain tersebut memiliki rekam jejak biasa saja, salah satu pundit sepak bola Vietnam sudah sesumbar bahwa timnasnya mampu menghadapi pemain keturunan Indonesia yang berkarir di Eropa. Hahaha, kocak betul ini.
Dikira pemain itu setara Ronaldo D5 apa kok, sesumbar banget. Hahaha. Apakah benar ini akan menjadi ancaman besar bagi timnas Garuda? Simak fakta menariknya di sini. Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate timnas Indonesia. Pelatih top Serie A Antonio Conte berminat datangkan Jay Itzes ke timnya Napoli yang saat ini jadi pemuncak klasemen Liga Italia. Setelah melihat kualitas dan potensi besar Itzes yang bisa jadi bek tangguh di Serie A dengan atribut yang ia punya. Sangat disayangkan jika hanya bermain di tim papan bawah dan sering menjadi penggendong timnya. Bahkan Conte siap tebus klausul pelepasan kontraknya bernilai miliaran dari Venezia, jadi harapanku. Di sisi lain, tepat kemarin malam media Italia sorot tajam penampilan Jay Itzes saat laga versus Bologna. Semuanya bisa terkejut mendengarnya. Kok bisa begitu? Penasaran? Simak ini dia ulasan mendetailnya. Antonio Conte, pelatih Napoli yang saat ini memimpin Serie A Liga Italia, diharapkan tertarik mendatangkan Jay Itzes dari Venezia. Langkah ini diyakini bertujuan untuk mengembangkan potensi besar bek tengah berdarah Indonesia Belanda itu sekaligus menyelamatkan karirnya dari situasi sulit di tim papan bawah. Meskipun penampilannya bersama Venezia mendapat sorotan tajam dari media Italia, usai kekalahan dari Bologna, Conte diharapkan melihat potensi besar dalam diri Itzes. Pemain berusia 24 tahun ini dianggap memiliki kemampuan bertahan yang solid dan pengalaman bermain di Liga Top Eropa yang membuatnya layak bermain di tim besar seperti Napoli. Laga terakhir Jay Itzes melawan Bologna memang menjadi salah satu momen terburuk dalam karirnya. Dia dinilai bersalah atas 2 insiden yang berbuah penalti dan gagal menghentikan gol ketiga tim lawan. Meski demikian, Conte diharapkan tetap percaya bahwa kesalahan tersebut adalah bagian dari proses belajar seorang pemain muda. Baginya, Itzes memiliki modal besar untuk menjadi bek top di Serie A jika dilatih dengan metode yang tepat. Napoli diharapkan siap mengajukan tawaran pada bursa transfer Januari 2025 untuk merekrut Jay Itzes. Klub berjuluk I Partenopei itu diharapkan tidak keberatan menebus klausul pelepasan kontrak Itzes yang diperkirakan mencapai angka miliaran rupiah. Conte diharapkan menilai kehadiran Itzes akan menjadi tambahan yang penting bagi lini belakang Napoli, terutama untuk menghadapi jadwal padat Serie A dan Liga Champions. Jika transfer ini terwujud, Jay Itzes akan memiliki kesempatan besar untuk membuktikan kemampuannya di tim papan atas. Bermain bersama Napoli tidak hanya akan meningkatkan level permainannya, tetapi juga memberikan peluang tampil di kompetisi elit seperti Liga Champions. Bagi Itzes, ini bisa jadi peluang untuk meninggalkan situasi sulit di Venezia, yang saat ini terpuruk di dasar klasemen Serie A dengan hanya mengoleksi 8 poin dari 14 pertandingan. Antonio Conte dikenal sebagai pelatih yang mampu memaksimalkan potensi pemain bertahan seperti yang pernah ia lakukan dengan Leonardo Bonucci dan Alessandro Bastoni. Ia diharapkan percaya Itzes bisa menjadi salah satu bek terbaik di Italia dengan dukungan dan pelatihan yang tepat. Jay Itzes berpeluang besar untuk melangkah ke babak baru dalam karirnya jika transfer ke Napoli benar-benar terjadi. Meski saat ini berada dalam situasi sulit bersama Venezia. Harapan minat dari pelatih sekelas Antonio Conte bisa menjadi titik balik bagi sang bek untuk membuktikan diri di level tertinggi sepak bola Italia. Alhamdulillah, kabar gembira. Pelatih tim top Eredivisie Ajax Amsterdam, Francesco Farioli Bidikbek, andalan timnas Calvin Verdonk bisa perkuat timnya pada transfer Januari 2025. Sesaat setelah tepat tadi malam, secara langsung melihat gaya main impresifnya yang bikin anak asuhnya harus susah payah menang versus NEC Nijmegen. Kualitas Verdonk akan semakin terlihat istimewa jika pindah ke tim papan atas Eredivisie, jadi harapanku. Di sisi lain, memang tepat tadi malam Verdonk CL konsisten tampil impresif dan cetak pre-assist untuk gol Nijmegen. Apa yang bisa terjadi? Bisakah transfer besar ini terrealisasi? Temukan fakta bahagianya di sini.
Ajax Amsterdam, salah satu klub top divisi Belanda, diharapkan tengah memantau bek kiri andalan NEC Nijmegen Calvin Verdonk. Penampilan impresif Verdonk dalam laga melawan Ajax tadi malam diharapkan membuat pelatih Francesco Farioli semakin tertarik untuk mendatangkannya pada bursa transfer Januari 2025. Meski NEC Nijmegen harus mengakui keunggulan Ajax dengan skor 1-2, Calvin Verdonk tampil memukau sepanjang pertandingan. Pemain berusia 27 tahun ini bermain penuh selama 90 menit dan mencatatkan 2 key passes penting yang hampir mengubah jalannya laga. Menurut SofaScore, Verdonk mendapatkan rating 7,5, sebuah angka yang cukup tinggi mengingat timnya kalah. Selain itu, akurasi umpan Verdonk mencapai 88%, menunjukkan konsistensinya dalam membangun serangan dari sisi kiri. Bahkan Verdonk nyaris memberikan assist sempurna kepada Koki Ogawa, namun tendangan Ogawa berhasil diblok oleh kiper veteran Ajax, Remco Pasveer. Pelatih Ajax, Francesco Farioli diharapkan memuji permainan Verdonk usai pertandingan. Farioli diharap menilai sang pemain memiliki kualitas mumpuni terutama dalam hal konsistensi dan kemampuan bertahan maupun menyerang. Ajax juga diharapkan mencari pemain yang bisa memperkuat lini pertahanan mereka dan Verdonk mungkin bisa menjadi adalah salah satu nama yang masuk radar transfer klub. Penampilan impresif Calvin Verdonk musim ini bersama NEC diharapkan tak luput dari perhatian banyak klub besar, termasuk Ajax. Verdonk telah menjadi sosok penting bagi NEC dengan mencatatkan sejumlah statistik mengesankan sepanjang musim 2024/2025. Jika Ajax serius menginginkan Verdonk, bursa transfer Januari bisa menjadi momen ideal untuk merekrutnya. NEC kemungkinan akan memasang harga yang cukup tinggi mengingat peran vital Verdonk dalam tim mereka. Namun Ajax dikenal sebagai klub yang tidak ragu berinvestasi untuk pemain berkualitas. Bagi Verdonk, pindah ke Ajax diharapkan menjadi langkah besar dalam karirnya. Selain bermain untuk klub top divisi, ia juga berpeluang tampil di kompetisi Eropa, mengingat Ajax biasanya menjadi wakil Belanda di Liga Champions atau Liga Eropa. Calvin Verdonk, CL konsisten berpeluang mencatatkan langkah besar dalam karirnya dengan bergabung ke Ajax Amsterdam. Jika transfer ini terrealisasi, Verdonk tidak hanya akan mendapatkan pengalaman di level tertinggi, tetapi juga menjadi contoh nyata bahwa performa konsisten dan kerja keras selalu mendapat penghargaan. Langsung hebohkan fans Garuda. Di luar dugaan beginilah respon mengejutkan pelatih Persija, Carlos Pena, usai santer diberitakan bek andalannya Rizky Ridho dibidik tim Liga 1 Jepang FC Tokyo. Bahkan dengan sangat jujur dan tegas bilang kayak gini di hadapan media. Semuanya bisa sangat kaget mendengarnya. Kok bisa begitu? Apa yang sebenarnya terjadi? Simak penjelasan lengkapnya berikut ini. Rumor ketertarikan klub Jepang FC Tokyo terhadap bek andalan Persija Jakarta Rizky Ridho mendapatkan tanggapan langsung dari pelatih Macan Kemayoran Carlos Pena. Dalam pernyataannya, Pena memberikan sinyal tegas bahwa Ridho memiliki komitmen penuh terhadap Persija, meski ia tidak ingin terlalu banyak berkomentar mengenai isu tersebut. Ketertarikan FC Tokyo yang merupakan klub papan atas Liga Jepang pertama kali mencuat lewat unggahan di akun media sosial X @Tokyoan. Meski kabar ini semakin santer diperbincangkan, Carlos Pena memilih untuk fokus pada kondisi Ridho di timnya saat ini. Soal ketertarikan dari klub Jepang, saya tidak mau komentar, ujar Pena dalam konferensi pers pasca laga Persija melawan Persik Kediri. Pena menegaskan meskipun Ridho saat ini sempat mengalami masalah kesehatan, ia tetap menunjukkan profesionalisme dan komitmen tinggi terhadap Persija. Dia sejauh ini komitmen main bersama Persija, selalu tampil baik bersama kami. Apalagi kini posisinya sedang sakit, tetapi dia tetap main, tambah pelatih asal Spanyol tersebut. Isu mengenai Rizky Ridho berkarir di luar negeri sebenarnya bukan hal baru. Bek berusia 22 tahun ini sering disebut sebagai salah satu pemain Indonesia yang paling siap untuk menjajal kompetisi internasional mengingat performa konsistennya di lapangan. Namun hingga saat ini belum ada kejelasan mengenai tawaran resmi dari FC Tokyo atau klub luar negeri lainnya.
Apalagi Ridho masih memiliki kontrak yang cukup panjang dengan Persija Jakarta yakni hingga Juni 2026. Rizky Ridho baru saja menunjukkan performa impresif saat membantu Persija mengalahkan Persik Kediri dalam laga pekan ke-12 Liga 1. Dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Pakansari Bogor itu, Ridho bermain selama 81 menit dan memberikan kontribusi penting di lini pertahanan. Meski kabar ketertarikan dari FC Tokyo menarik perhatian, Persija Jakarta tetap menjadi fokus utama bagi Rizky Ridho saat ini. Apakah rumor ini akan berlanjut menjadi langkah besar menuju karir internasional atau justru memperkuat loyalitasnya di Macan Kemayoran? Waktu yang akan menjawab. Carlos Pena dan Persija berharap apapun keputusan Ridho akan menjadi yang terbaik untuk masa depan sang pemain sekaligus klub. Ini dia. Meski banyak supporter super kocak dan tolol yang hujat bahkan dianggap tak nasionalis karena gak bisa main di laga versus Jepang dan Arab Saudi. Dengan sangat jujur dan tanpa ragu, di hadapan media ternama Belanda, Maes Hilgers akui perasaan haru dan bangganya bisa perkuat timnas Indonesia. Sampai belak-belakan bilang bermain untuk negara seperti Indonesia adalah perasaan yang sangat istimewa. Mantap Bang Hilgers! Biarkan fans tolol semakin sakit hati. Hahaha. Kami fans sejati timnas selalu mendukungmu 100%. Bravo Indonesia. Maes Hilgers, salah satu bek kunci timnas Indonesia, mengungkapkan betapa istimewanya bermain untuk Garuda. Meski sempat absen di 2 laga penting melawan Jepang dan Arab Saudi pada kualifikasi Piala Dunia 2026 karena cedera, ia tetap merasakan kebanggaan besar menjadi bagian dari tim nasional Indonesia. Meski sebelumnya sempat dihujat oleh sebagian kecil supporter bodoh yang kurang memahami situasi cederanya, Maes tetap menegaskan bahwa bermain untuk Indonesia adalah pengalaman yang luar biasa. Beda dengan bermain di klub. Bermain untuk negara Anda adalah perasaan yang sangat istimewa. Semua yang menyertainya membuatnya lebih berarti, ujar Maes dalam wawancara dengan kanal YouTube Voetbal Premier. Sebagai pemain kelahiran Belanda, Maes memahami besarnya antusiasme sepak bola di Indonesia, negara dengan populasi yang sangat besar dan supporter yang sangat fanatik. Negara sebesar Indonesia seperti yang saya katakan sebelumnya, Anda benar-benar merasakannya. Bukan hanya di stadion, tetapi juga di media sosial. Semua orang memberikan dukungan mereka dengan sepenuh hati, tambahnya. Ia juga menjelaskan bahwa pengalaman bermain di negara dengan penduduk sebanyak Indonesia memberikan nuansa yang berbeda. Dukungan totalitas dari supporter membuat setiap momen di lapangan terasa lebih bermakna. Indonesia memiliki lebih banyak orang daripada rata-rata negara di dunia. Jadi respons yang muncul lebih banyak dan terasa lebih mendalam. Semua orang benar-benar hidup untuk sepak bola, ujarnya. Hilgers juga berterima kasih kepada mayoritas supporter yang tetap memberikan dukungan positif meskipun ia tak bisa tampil dalam beberapa laga penting. Menurutnya, pesan-pesan positif dari supporter membuat para pemain semakin termotivasi untuk memberikan yang terbaik di lapangan. Banyak supporter mengirimkan pesan positif untuk semua pemain. Mereka sadar pentingnya dukungan itu agar kami bisa memberikan kontribusi maksimal, kata pemain berusia 23 tahun itu. Hilgers kini fokus pada pemulihan cederanya agar dapat kembali memperkuat timnas Indonesia di laga-laga penting mendatang. Dengan semangat dan kebanggaannya membela merah putih, ia optimis akan memberikan kontribusi maksimal saat kembali ke lapangan. Bermain untuk negara Anda adalah kebanggaan yang tak bisa digantikan. Saya akan selalu memberikan yang terbaik untuk Indonesia, tutupnya. Maes Hilgers adalah bukti nyata bagaimana seorang pemain bisa tetap setia dan mencintai timnasnya meski dihadapkan pada kritik dari segelintir pihak. Komitmen dan rasa bangganya menjadi inspirasi bagi semua pemain yang ingin memperkuat Garuda. Kejutan besar dari Shin Tae-yong. Tak disangka ternyata diam-diam siapkan strategi rahasia menghadapi Australia di kandang lawan. Demi lolos ke Piala Dunia 2026, STY berani ambil risiko besar yang bisa mengubah sejarah. Semua fans pasti penasaran dengan langkah berani ini.
Apa sebenarnya rencana gila Shin Tae-yong untuk laga krusial mendatang? Dan bisakah timnas Indonesia wujudkan mimpi besar ini? Simak ini dia ulasan lengkapnya. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong telah menyiapkan strategi cemerlang untuk menghadapi timnas Australia pada 20 Maret 2025 di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan tersebut menjadi kunci penting dalam upaya timnas Garuda menjaga peluang tampil di panggung dunia untuk pertama kalinya. Saat ini Indonesia berada di peringkat ketiga grup C dengan koleksi 6 poin dari 6 pertandingan. Posisi tersebut hanya terpaut 1 angka dari Australia yang menempati posisi kedua, batas akhir untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Meski sama-sama mengoleksi 6 poin dengan Arab Saudi dan Bahrain, Indonesia unggul dalam selisih gol dan head-to-head atas kedua tim tersebut. Dengan 4 laga tersisa, peluang Indonesia untuk finish di posisi 2 besar atau setidaknya peringkat ketiga yang membuka jalur ke babak playoff masih sangat terbuka. Shin Tae-yong menyebut pertandingan tandang melawan Australia sebagai tantangan krusial dan peluang besar untuk merebut 3 poin. Pelatih asal Korea Selatan tersebut percaya bahwa kejutan taktik yang ia siapkan dapat memberikan hasil positif bagi Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan. Nah, pada Maret tahun depan, kami bertanding tandang melawan Australia. Selama pertandingan melawan Australia berakhir baik, pandangan kami akan ke posisi kedua, ungkap Shin Tae-yong melalui kanal YouTube Ik Sam-hyung. Coach Shin optimis hasil baik di laga kontra Australia bisa mengubah peta persaingan grup C, terutama dalam perebutan posisi 2 besar. Itu peringkat kedua kemungkinan lolos langsung ke Piala Dunia. Bukankah begitu? Pikirkan baik-baik, saya bisa mencobanya, tambahnya dengan penuh keyakinan. Setelah menghadapi Australia di negeri kanguru, Indonesia masih harus melakoni 3 laga penting lainnya, yakni versus Bahrain, versus Cina, dan versus Jepang. Kemenangan atas Bahrain dan Cina menjadi target realistis, sementara laga terakhir melawan Jepang diprediksi sebagai tantangan terberat. Sebelum pertandingan melawan Australia, timnas Indonesia akan lebih dulu berlaga di Piala ASEAN Cup 2024. Turnamen yang berlangsung pada 8 Desember 2024 5 Januari 2025 ini juga menjadi ajang pemanasan penting untuk menguji kekompakan skuad muda Shin Tae-yong, sekaligus mengukur kesiapan strategi yang akan diterapkan di laga-laga besar mendatang. Dengan fokus dan persiapan matang, Shin Tae-yong optimis langkah timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 dapat membuka peluang besar untuk mencetak sejarah baru. Jika berhasil mengejutkan Australia, asa Garuda untuk tampil di Piala Dunia 2026 tetap terjaga dan seluruh bangsa Indonesia akan menyaksikan momen membanggakan tersebut. Ini baru top berkelas. Meski bawa pemain muda U22, Coach Shin Tae-yong siapkan strategi brilian di Piala AFF tahun 2024. Bahkan dengan sangat berani patok target ambisius yang bisa menggemparkan sepak bola ASEAN. Kami timnas Indonesia tak akan hanya jadi pelengkap. Apa yang sebenarnya ingin dicapai Shin Tae-yong dengan langkah berani ini? Temukan bagaimana semua bisa terpukau melihat keberanian dan perencanaan cermatnya untuk Garuda Muda. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong menegaskan bahwa Piala AFF tahun 2024 bukan sekadar ajang formalitas bagi skuad Garuda. Meski akan menurunkan mayoritas pemain dari timnas U22, Coach Shin tetap menetapkan target tinggi untuk meraih prestasi terbaik di turnamen bergengsi Asia Tenggara ini. Keputusan menurunkan timnas U22 di Piala AFF tahun 2024 dipengaruhi oleh status turnamen yang tidak termasuk dalam kalender FIFA. Hal ini membuat pemain naturalisasi dan beberapa pilar senior sulit untuk bergabung. Sebagai gantinya, skuad muda yang mayoritas diambil dari Liga 1 Indonesia akan menjadi andalan. Meski demikian, Coach Shin menyadari tantangan besar di depan mata, terutama karena mayoritas lawan akan membawa skuad senior mereka. Seperti yang kita ketahui, lawan menggunakan tim senior mereka, sedangkan kami membawa pemain U22, ujar Shin Tae-yong dilansir dari laman resmi PSSI. Namun pelatih asal Korea Selatan ini menegaskan bahwa tantangan tersebut tidak akan mengurangi ambisi tim.
Sebaliknya, ia melihat kesempatan ini sebagai momen penting untuk mengembangkan pemain muda Indonesia. Shin Tae-yong percaya bahwa talenta muda Indonesia memiliki potensi besar untuk bersaing di level tinggi. Ia yakin bahwa kekompakan, semangat, dan kerja keras dapat menjadi modal utama untuk menciptakan kejutan di Piala AFF tahun 2024. Kami akan membangun kekompakan dan menciptakan sesuatu yang baik. Piala AFF adalah turnamen besar dan ini menjadi bagian dari persiapan untuk SEA Games, imbuhnya. Pelatih berusia 54 tahun ini juga menekankan pentingnya pengalaman internasional bagi para pemain muda. Menurutnya, kesempatan tampil di Piala AFF akan membantu mereka lebih siap menghadapi kompetisi yang lebih besar di masa depan. Meski menghadapi tim-tim yang lebih berpengalaman, Shin Tae-yong menegaskan bahwa timnas Indonesia tidak hanya sekadar berpartisipasi. Ia memasang target tinggi untuk meraih hasil maksimal, termasuk membawa pulang trofi juara. Para pemain muda ini memiliki potensi besar yang dapat dikembangkan untuk membantu kemajuan sepak bola Indonesia di masa depan, tegasnya. Tanpa kehadiran pemain naturalisasi, Coach Shin tetap optimistis bahwa talenta muda Indonesia mampu bersinar di panggung Asia Tenggara. Skuad Garuda Muda akan menghadapi tekanan besar baik dari lawan yang lebih berpengalaman maupun dari ekspektasi tinggi pendukung di tanah air. Namun Shin Tae-yong meyakini bahwa pengalaman ini akan menjadi pelajaran berharga bagi para pemain muda, sekaligus memberikan mereka motivasi tambahan untuk tampil maksimal. Dengan persiapan matang dan kerja keras, harapan besar Shin Tae-yong adalah membawa timnas Indonesia bisa menorehkan prestasi membanggakan di Piala AFF tahun 2024 dan melangkah lebih jauh dalam pengembangan sepak bola nasional. Bukan cuma janji. Setelah masalah cedera tuntas, Ronaldo kuatah yakin bisa masuk skuad final timnas Indonesia di Piala AFF tahun 2024. Bahkan dengan tegas akui siap tampil memukau dan penuhi harapan Shin Tae-yong. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Akankah Ronaldo kuatah mampu membawa timnas Indonesia menuju pencapaian luar biasa? Simak ulasan menariknya berikut ini. Ronaldo Kuatah, pemain muda berbakat Indonesia yang saat ini bermain untuk Muangthong United FC, mengungkapkan ambisinya untuk kembali tampil bersama timnas Indonesia di Piala AFF tahun 2024. Penyerang berusia 20 tahun ini masuk dalam daftar pemain yang dipanggil pelatih Shin Tae-yong untuk turnamen tersebut, yang menjadi peluang besar baginya untuk menunjukkan konsistensinya di level internasional. Ronaldo sebelumnya sempat menjadi andalan di timnas kelompok umur. Namun, cedera ACL yang serius membuatnya absen cukup lama dari panggung internasional. Setelah menjalani masa pemulihan dan kembali beraksi bersama Muangthong United, panggilan dari Shin Tae-yong menjadi momen penting untuk membuktikan dirinya layak bersaing di tim utama. Dalam wawancara, Ronaldo mengaku sangat bersyukur atas kepercayaan yang diberikan kepadanya meski ia sempat lama absen. "Saya sangat bersyukur dan sangat senang. Puji Tuhan bisa dipercaya lagi oleh Coach Shin setelah lama tidak dipanggil karena cedera. Semoga saya bisa memaksimalkan kesempatan ini," ujar Ronaldo. Ronaldo memastikan bahwa kondisi fisiknya kini sudah sepenuhnya pulih. Ia bahkan telah bermain dalam beberapa pertandingan terakhir bersama klubnya di Liga Thailand. "Kondisi sekarang kebetulan sudah baik. Sudah hampir 1 tahun setelah cedera dan sekarang saya sudah pulih," kata Ronaldo. Proses adaptasinya dengan timnas juga berjalan lancar. Menurutnya, para pemain muda yang dipanggil memiliki semangat yang sama, sehingga komunikasi di lapangan berjalan dengan baik. Tidak ada kesulitan. "Kami semua berbicara bahasa yang sama dan mengikuti instruksi pelatih dengan baik," tambahnya. Meski tim yang akan berlaga di Piala AFF tahun 2024 mayoritas dihuni pemain U22, Ronaldo tetap optimis dengan peluang timnas Indonesia. Ia percaya pada kualitas rekan-rekan setimnya serta kemampuan tim pelatih untuk memaksimalkan potensi para pemain muda. "Saya sangat optimistis dan percaya pada tim pelatih juga percaya kepada kami. Semoga kami bisa memberikan yang terbaik untuk Indonesia dan membalas kepercayaan dari tim pelatih," ucapnya dengan penuh semangat.
Bagi Ronaldo, fokus utama adalah bekerja keras dan menjaga kekompakan tim. Ia yakin bahwa dengan semangat juang tinggi, timnas Indonesia dapat bersaing dengan tim kuat di Asia Tenggara meskipun skuad mereka berisi mayoritas pemain muda. Kami lebih fokus pada tim kami. Walaupun hanya U22, saya yakin dengan tim dan pelatih. Kami bisa memberikan yang terbaik, pungkasnya. Piala AFF tahun 2024 menjadi ujian penting bagi para pemain muda Indonesia untuk menunjukkan kualitas mereka. Dengan kehadiran Ronaldo Kuatah yang kini kembali bugar dan bertekad memberikan kontribusi maksimal, harapan besar mengiringi perjalanan timnas Indonesia di turnamen ini. Sungguh aneh dan kocak. Timnas Vietnam baru saja naturalisasi striker Brasil. Pakar Vietnam sesumbar bisa kalahkan timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024. Vietnam baru saja menaturalisasi pemain asal Brasil yang berkarir di liga lokal mereka. Meski pemain tersebut memiliki rekam jejak biasa saja, salah satu pundit sepak bola Vietnam sudah sesumbar bahwa timnasnya mampu menghadapi pemain keturunan Indonesia yang berkarir di Eropa. Hahaha, kocak betul ini. Dikira pemain itu setara Ronaldo D5 apa kok sesumbar banget. Hahaha. Apakah benar ini akan menjadi ancaman besar bagi timnas Garuda? Simak fakta menariknya di sini. Vietnam baru saja menaturalisasi pemain asal Brasil yang berkarir di liga lokal mereka. Meski pemain tersebut memiliki rekam jejak biasa saja, salah satu pundit sepak bola Vietnam, Quang Huy, sudah sesumbar bahwa timnya mampu menghadapi pemain keturunan Indonesia yang berkarir di Eropa. Timnas Vietnam yang dikenal dengan julukan The Golden Start resmi menambah amunisi di lini depan dengan naturalisasi Rafaelson Bezerra Fernandes, pemain asal Brasil yang kini dikenal sebagai Nguyen Xuan San. Langkah ini diambil dengan alasan kecintaannya pada sepak bola Vietnam setelah bermain di Liga Vietnam sejak 2020. Meski tak memiliki darah Vietnam, proses naturalisasi berjalan mulus karena ia telah memenuhi syarat tinggal di negara tersebut. Xuan San kini diproyeksikan menjadi ujung tombak baru Vietnam, menggantikan keterbatasan pemain lokal di posisi striker. Quang Huy, seorang pakar sepak bola Vietnam, langsung mengklaim bahwa kehadiran Xuan San akan menjadi game changer bagi timnya. Ia menyebut pemain kelahiran Brasil itu mampu mengatasi kebuntuan Vietnam di lini serang dan memberikan keleluasaan bagi gelandang seperti Nguyen Quang Hai dan Nguyen Hoang Duc untuk berkreasi. Jika Vietnam memiliki striker seperti Xuan San, lini tengah akan lebih mudah bergerak. Quang Hai dan Hoang Duc akan diuntungkan dengan striker yang efektif dan kuat seperti dia, ujar Quang Huy seperti dikutip dari media lokal Vietnam. Vietnam tergabung dalam grup B bersama Indonesia, Myanmar, Laos, dan Filipina di Piala AFF 2024. Meski Xuan San baru bisa dimainkan mulai 21 Desember 2024, Quang Huy optimistis bahwa Vietnam tak akan kesulitan menghadapi pemain-pemain keturunan Indonesia yang berkarir di liga-liga top Eropa. Kami percaya diri menghadapi Indonesia, terutama dengan adanya Xuan San. Ia adalah striker dengan stamina dan kekuatan fisik yang bisa menjadi pemecah kebuntuan, tambah Quang Huy. Klaim ini justru dianggap menggelikan oleh banyak penggemar timnas Indonesia. Xuan San adalah pemain yang berkarir di liga lokal Vietnam dengan rekam jejak yang tak mencolok. Sebaliknya, pemain keturunan di timnas Indonesia seperti Jay Itzes, Mees Hilgers, hingga Rafael Struijk memiliki pengalaman bermain di Liga Eropa dengan level kompetisi yang jauh lebih ketat. Pundit Vietnam tampaknya terlalu percaya diri bahwa striker naturalisasi Brasil yang bermain di liga lokal bisa langsung memberikan dampak signifikan. Apalagi saat harus menghadapi pemain-pemain Indonesia yang memiliki pengalaman dan mental bertanding lebih tinggi. Timnas Indonesia dan Vietnam akan bertemu pada 15 Desember 2024 dalam laga fase grup. Meski Xuan San kemungkinan belum bisa bermain, pertandingan ini menjadi ajang pembuktian siapa yang lebih siap, skuad muda berbakat Indonesia atau Vietnam dengan senjata baru mereka. Satu hal yang pasti, klaim berlebihan seperti ini hanya menambah bumbu persaingan dan membuat laga semakin menarik untuk disaksikan.